pasti ngasih doa. Udah pasti itu. Bapak saya sangat senang ya kalau saya dikasih doa. Apalagi panjang-panjang. Senang. Ada kiai datang ke rumahnya, ngasih doa sama saya. Kata bapak saya, tolong diajarkan Pak Kiai ini, anak saya. Hayang doa naon jang? Doa pinter, pakai beda cenah ieu budak teh. Da budak nu sajen mah mau ditanya hayang naon teh? Hayang beunghar. Ya kalau hayang pinter. Diajarkan. Sama saya ingat tuh, ada kiai namanya Kiai Muhyiddin, teman bapak saya. Itu kelas 4 SD. Saya diajarkan doa. Sok dia suruh duduk. Doanya gini. Ini masih ingat sampai dari 4 SD nih. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Dan seterusnya. Sudah selesai ngasih doa itu, saya tanya, naon itu hartosna? Nah, ya budak teh cenah nanya artina segala. Biasanya budak sajian mah diberi doa teh langsung diamalkan. Iya mah enggak nanya. Gitu. Ternyata enggak tahu artinya. Enggak saya amalkan. Tapi saya cari ya. Allahumma alhimni rusdi. Himni paham. Ya Allah berikankan kepahaman kepadaku rusdi rasyid agar aku menjadi cerdas. Wa a'idni min syarri nafsi. Dan seterusnya. Itu saya cari. Oh, itu doa bagus banget. Ya sama kan setelah saya tahu. Tapi saya nggak dikasih tahu sama beliau itu. Kan dianggap aneh kalau saya nanya artinya. Ya budak teh kumaha cenah lain diamalkan. Kalau nanya artinya. Karena saya itu tidak bisa ya menjalankan sesuatu yang saya nggak ngerti. Nggak bisa. Dari kecil itu. Ya, dari kecil. Jadi mohon maaf kalau saya itu kadang-kadang suka beda ya. Kan beda belum tentu salah. Setuju juga belum tentu benar. Mari kita sadari bahwa kita bukan robot. Mari kita sadari bahwa kita bukan mesin. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat dia dilahirkan. Betul? Ulangi lagi. Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia adalah dunia tempat dia dilahirkan. Dilahirkan di keluarga apa? Keyakinannya apa? Paradigmanya seperti apa? Itu yang pertama kali harus dia lawan. Bayangkan. Orang yang nggak tahu apa-apa datang ke dunia ini, masalah besar dia adalah di mana dia dilahirkan. Pernah nggak menyadari Bapak Ibu? Pernah nanya nggak? Kenapa saya dilahirkan di sini? Kenapa orang tua saya ini? Pernah nggak? Hebat ya nggak pernah nanya. Saya dari kecil nanya terus. Kenapa saya harus ngambil kayu bakar tiap Sabtu Minggu? Ya, saya nanya itu. Kenapa nenek saya marah kalau saya tidak bawa kayu bakar banyak? Nanya. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat ia dilahirkan. Keberadaan manusia dan niat dunia tidak sejalan. Keberadaan diri kita dengan niat dunia tidak sejalan. Dunia ingin manusia menjadi budak untuk digunakan oleh mereka yang berkuasa. Betul? Sekarang ini, kita punya majikan. Ketika dia dipenuhi kebutuhannya oleh diri kita, kita akan terus digunakan oleh majikan kita untuk menjadi seperti yang maunya majikan, bukan untuk menjadi diri mereka sendiri. Betul? Betul? Yuk. Yang kelima, ya, pada dasarnya manusia tidak ingin menjadi dirinya sendiri. Pada dasarnya setiap manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Dunia tidak mengizinkan siapapun menjadi seperti apa yang seharusnya. Dasarnya kita ini ingin menjadi diri kita sendiri, tapi dunia tidak mengizinkan. Karena dunia ingin seharusnya seperti yang dunia mau. Ini yang lucu ya. Kita tidak menyadari kalau agama kita warisan. Kita tidak menyadari kalau iman kita juga warisan. Dan kita tidak pernah mempertanyakan. Padahal di Quran ada doa begini. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi menjadi muslim itu ada awalnya Bapak Ibu. Ada lagi ayat lain yang mengatakan tadi,
Menjadi orang yang beriman pun ada awalnya. Nah, awalnya apa? Apakah awal itu warisan? Apakah awal itu ketika kita dilahirkan? Saya kira tidak. Karena Nabi Ibrahim membaca doa itu tepat saat Nabi Ibrahim menemukan jati dirinya. Itulah awal Nabi Ibrahim menjadi muslim. Karena itu diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Inni wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Siapa yang mengucapkan itu? Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan itu? Tepat saat beliau sudah bisa menghadapkan wajah batinnya kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu awal muslim. Siapa yang mengajarkan Allah subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah awal aku beriman. Nabi Musa. Kapan Nabi Musa mengatakan itu? Tepat saat beliau ingin menyaksikan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bertajali di puncak kesadarannya. Saat Tuhan bertajali di puncak kesadarannya, saat itu beliau mengatakan, inilah awal aku beriman. Maaf Bapak Ibu, contoh bukan itu? Contoh nggak bukan? Contoh bukan itu? Bahkan Nabi Muhammad pun mencontoh Nabi Musa. Nabi Muhammad pun mencontoh Nabi Ibrahim. Maka ayat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Itu kan contoh. Jadi pertanyaannya sekarang, sejak kapan kita jadi orang beriman? Sejak kapan kita jadi seorang muslim? Patut dipertanyakan lagi. Kalau tidak mau jadi boneka. Dunia mencoba untuk membentuk setiap orang menjadi komoditas. Betul? Awas ya. Jadi komoditas. Bahkan mohon maaf, di pengajian-pengajian seperti ini, kebanyakan para penceramah mencetak para pengikutnya untuk menjadi diri mereka. Maaf ya. Pokoknya harus mengikuti ini, harus mengikuti itu tanpa argumen. Maaf, saya tidak pernah kepikiran sedikit pun kalian harus menjadi seperti saya. Dan hari ini saya berbicara secara tegas, kalian harus jadi diri kalian sendiri. Temukan jati dirimu. Temukan Allahmu yang ada dalam dirimu. Saya cuma ngasih jalannya aja. Setelah saya membukakan pintunya, silakan kalian masuk sendiri. Jadi diri kalian sendiri. Itulah bedanya. Saya tidak kepikiran sedikit pun kalian harus menjadi seperti saya. Karena saya tidak serang mencari pengikut. Gak penting banget cari pengikut. Kalau saya cari pengikut berarti saya ragu dengan keyakinan saya sendiri. Saya tidak cari itu. Kalian mau ngaji boleh, enggak juga enggak apa-apa. Emang gue pikirin. Saya juga enggak nyuruh kalian datang, pada datang aja. Dunia terus mencoba agar manusia tidak pernah menyatakan dirinya. Tidak pernah menyatakan individualitasnya. Tetapi selalu menjadi tunduk, hampir seperti robot. Pokoknya setiap manusia lahir ke dunia harus tunduk. Di sekolah harus nurut sama guru. Gak nurut, keluarkan dari sekolah. Pendidikan macam apa yang kayak gitu? Harusnya kalau ada anak di sekolah menantang pada gurunya, hebat. Saya sering menantang mahasiswa. Coba ya, ilmu yang saya ajarkan itu kalian tantang. Bilang salah dan kalian berargumen di depan saya. Keren, langsung A, nilainya gak usah ujian. Dan gak ada mahasiswanya. Gak ada sampai sekarang. Gak ada. Semua duduk rapi di kelas, nulis, mencatat. Aduh, saya udah pusing saya ngajar di universitas. Karena dari kecil diajarkan begitu, sudah dibius mereka itu daya kritisnya. Bahkan kekritisan dalam hal agama apalagi. Nanya, misalkan, nanya aja yang sederhana. Ya, bagaimana saya bisa iman sama Allah kalau saya nggak tahu Allah? Nanya yang gitu saja bisa dikeluarkan loh dari ruang kelas agama. Ini nih contohnya Kang Dadan. Nanya ars itu di mana sama dosennya, ditahan kelulusannya. Ini manusia yang nyari depan saya. Makanya, tapi bagus kalau nggak digituan sama guru agamanya nggak ketemu saya. Jadi kalau bibit dari
sebuah benih itu jatuh